saja. Pelayanan cepat via WhatsApp sehari jadi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan untuk Bapak Inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Baik Bapak punya waktu 7 menit untuk presentasi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai, Bapak Panitia, Ibu Panitia dan rekan-rekan inovator yang sempat hadir di kesempatan hari ini. Saya akan mencoba memaparkan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni pencet WA saja, pelayanan cepat via WhatsApp sehari jadi. Jadi inovasi ini merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan kepada masyarakat tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mengurus dokumen yang diinginkan. Cukup mengirim dari rumah atau tempat aktivitas di mana masyarakat itu berada. Inovasi ini lahir atau dilatar belakangi dengan kondisi sebelum adanya inovasi ini, yakni antrian dan waktu yang lama. Antrian ini mengakibatkan bertumpunya masyarakat di pelayanan front office di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara otomatis akan berdampak terhadap pemeriksaan dokumen dan penerbitan dokumen yang bisa memakan sampai 2 atau 3 hari. Ini pula dipengaruhi oleh kondisi ruangan yang sempit dan panas. Terlepas dari itu bahwa pada tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan tentunya WFH atau work from home. Kondisi-kondisi inilah yang membuat memacu kami untuk melakukan sebuah ide yang bagaimana pelayanan tetap berjalan tanpa tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi tujuan daripada inovasi ini adalah memberikan kemudahan, kenyamanan kepada masyarakat dalam mengurus dokumennya tanpa harus datang lagi di kantor mengantri dan mempertanyakan syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan. Tentu tujuan kedua adalah bagaimana mengurai antrian yang panjang yang bisa mempengaruhi lamanya sebuah dokumen untuk kita diterbitkan. Dan poin ketiga adalah mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien menuju Adminduk secara nasional. Sisi kebaruan inovasi pencet WA adalah dimanapun masyarakat dapat mengakses layanan dengan nomor layanan yang telah kami siapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan. Adapun implementasi daripada pencet WA saja adalah masyarakat mengajukan permohonan kepada nomor layanan sesuai dengan kebutuhannya, kemudian terjadi komunikasi tentang bagaimana syarat dan kelengkapan yang dibutuhkan. Jika sudah dinyatakan lengkap oleh petugas layanan operator, maka dikirimlah ke grup forum Disduk Capil untuk dilakukan tindak lanjut mulai daripada penginputan pada sistem informasi administrasi kependudukan, kemudian dilakukan verifikasi oleh verifikator, dalam hal ini pejabat eselon 4 atau subkoordinator. Kemudian diajukan tanda tangan elektronik oleh Kepala Dinas, selanjutnya dilakukan pencetakan dokumen. Setelah dokumen dicetak, petugas pelayanan menginformasikan kepada pemohon
bahwa dokumen yang telah diterbitkan telah selesai. Silahkan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa semua dokumen yang telah dikirim sebelumnya sebagai alat tukar untuk dokumen yang baru. Adapun penerapan inovasi ini sekaligus di 80 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai. Ya, jadi kami tidak ada klasternya, Pak. Dampak daripada inovasi pencet WA ini secara keseluruhan mulai di tahun 2020 bisa dilihat di data di layar bahwa pada tahun 2020 penggunaan layanan inovasi pencet WA saja sebesar 60% dari jumlah layanan yang kami berikan. Begitupun di tahun 2021 mengalami tren positif kenaikan menjadi 70% dan pada tahun 2022 menjadi 80% layanan yang melalui pencet WA saja. Adapun kontribusi nyata terhadap TPB itu bahwa khusus dokumen kartu identitas anak, pelayanan pencet WA saja berkontribusi sebesar 20% sampai pada tahun 2022 kemarin. Sedangkan untuk KTPL sebesar 24%. Ya, dan untuk kartu keluarga sebesar 48% dan akte kelahiran sebesar 22%. Jadi itulah kontribusi sampai di tahun 2022. Adapun sumber daya dan strategi keberlanjutan yang kami lakukan adalah sumber daya manusia terdiri dari pegawai ASN sebanyak 28 orang dan non ASN juga sebanyak 28 orang. Adapun sumber daya sarana prasarana alat perekaman kami itu sebanyak 9 sebagaimana jumlah kecamatan, namun ada beberapa yang sudah tidak berfungsi dengan baik namun tidak mengganggu pelayanan kami, termasuk pencetakan printer pencetakan kartu keluarga, KIA dan KTP elektronik. Sedangkan strategi keberlanjutannya adalah diterbitkannya surat keputusan Kepala Dinas 08 pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 dengan nomor 02 dan peraturan Bupati 456. Baik, ya, makasih. Cukup. Ya, terima kasih Bapak Inovator. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mari sama-sama menyimak video 3 menit dari inovasi pencet WA saja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Yang penting tuh, Mbak, minum teh. Duduk ini Pak. Bagaimana caranya terus ini Kakak? Dibatasi kegiatan di luar karena COVID. Namun diperbarui ini Kakak, bisa tidak ada orang tua. Tidak bisa orang ke kantor. Tidak ada lagi Kak. Dia dulu anunya Instagramnya. Coba lihat di Instagramnya, saya tahu ada di mana. Ini ada di Instagramnya. Ada juga di sini. Ada di sini anunya. Urusan dokumen dia bukan dari rumah, bisa dari rumah. Oh, tinggal foto saja. Foto sama ya. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai memberikan inovasi layanan pencet WA saja. Pelayanan cepat via WhatsApp sehari jadi diharapkan mampu menjadi solusi dalam memberikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dengan cukup menghubungi nomor layanan melalui WhatsApp dari mana saja. Berkas yang telah dikirim akan diperiksa kelengkapannya oleh petugas untuk selanjutnya diinput oleh operator melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Hasil penginputan dari operator akan diverifikasi dan disesuaikan dengan berkas permohonan oleh verifikator SIAK. Kemudian ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Dahlan, SIP MSI, pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, mengajak masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama
melakukan pelayanan melalui inovasi pencet WA saja. Pelayanan cepat via WhatsApp sehari jadi. Jadi tidak perlu Anda datang di kantor kami, Anda sudah bisa mendapatkan pelayanan melalui WhatsApp untuk seluruh layanan dokumen kependudukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai tadi dulu, siapa tahu dari capek itu. Selesai kita mau kata ya? Cepat jadi. Ambil capek lah pilih, bisa diambil. Dilihat dari capaian pelayanan inovasi pencet WA saja, dari tahun 2020 sebanyak 45.762 dokumen, tahun 2021 59.614 dokumen, dan pada tahun 2022 56.147 dokumen. Anda butuh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, pencet WA saja, mudah bukan? Saya selaku warga masyarakat Sinjai sangat mendukung inovasi pencet WA saja. Ini sangat memberikan kemudahan dan kenyamanan serta memberikan kepastian dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk video 3 menit dari pencet WA saja. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk memberikan testimoninya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para panelis, panitia dan para peserta kompetisi inovasi. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui inovasi pencet WA saja. Ini adalah satu pembelajaran yang diberikan dari pandemi COVID-19. Dengan pandemi kemarin kita belajar bagaimana meningkatkan pelayanan dan menggunakan teknologi yang sederhana. Kenapa kami tidak membuat aplikasi? Karena kecenderungan masyarakat jika harus mengunduh aplikasi dan sebagainya itu akan kadang-kadang mereka merasa ribet ketika ada aplikasi baru yang harus diunduh untuk memberikan layanan. Dengan WA yang sangat familiar dan digunakan sehari-hari, kami sudah bisa membantu masyarakat dalam mengakses layanan. Minimal mereka tidak perlu datang antri. Ketika biasanya mereka datang ke kantor, mereka membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam ketika antrian sangat panjang, sehingga tentu saja ini mengganggu aktivitas mereka yang lainnya ketika mereka ingin mendapatkan layanan. Ketika mereka bisa mengirim dokumen-dokumen pelengkap atau persyaratan dari rumah saja sambil masak, sambil bekerja di kantor dan sebagainya, ketika selesai baru kami menginformasikan kepada mereka bahwa dokumennya sudah selesai, sudah siap dijemput. Untuk dokumen-dokumen yang hanya menggunakan kertas biasa, tidak menggunakan belangko yang memang sudah dipersyaratkan dari kependudukan dan pencatatan sipil, itu sudah bisa di-print dari rumah sendiri. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang kami berikan dan ternyata ekspektasi masyarakat sangat luar biasa terhadap layanan ini dan juga kontribusi layanan online kami sekarang sudah sangat besar dibandingkan dengan ketika mereka datang secara offline di kantor. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Mari kita persilahkan untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Mutakin untuk kesempatan pertama, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk pencet WA saja ini bisa digambarkan nggak? Satu orang itu bisa berapa lama proses yang harus dia lakukan? Tahapannya itu yang perlu mungkin Bapak gambarkan. Kan tadi sebenarnya sudah disampaikan sehari. Cuman mungkin bisa lebih spesifik lagi dalam berapa jam, dalam berapa menit, dan sebelumnya itu berapa lama gitu. Jadi nanti akan kelihatan sebelum ada inovasi pencet WA saja orang perlu berapa lama baru bisa dapat informasinya, dan setelah inovasi dia seperti apa begitu. Itu mungkin dulu, terima kasih. Baik, langsung direspon saja Bapak Inovator. Baik, untuk Bapak panelis, jadi sebelum adanya pencet WA ini,
Jadi antrian di kantor itu Pak terkadang mencapai 100 sampai 150 orang dalam sehari. Ini tentu akan berdampak terhadap pemeriksaan dokumen yang tentu akan terhambat lagi dengan penerbitan dokumen yang kadang makan sampai 2 atau 3 hari. Dengan adanya pencet WA ini, antrian di kantor menjadi berkurang. Adapun waktu yang digunakan dalam proses penerbitan setelah dinyatakan lengkap berkasnya hanya butuh waktu 5 menit jikalau jaringan dan peralatan bekerja dengan baik. Karena ada sistem informasi administrasi kependudukan adalah sebuah sistem yang tergantung atau bergantung terhadap jaringan internet. Ya. Jadi seperti itu Pak. Baik, cukup Pak Mutakin? Ya, kami persilakan Pak Prof. Haidar, mungkin ada tanggapannya Pak? Silakan Pak Prof. Baik, makasih Bu Lela. Bu Kadis, sering ketemu dengan Bu Kadis ini. Para inovator yang lain, teman-teman sekalian. Ya, ini saya mengapresiasi juga. Saya tahu bahwa Ibu Kadis selama ini ketika diskusi-diskusi itu pada acara yang lain dengan ide-ide inovatifnya ya, yang sangat luar biasa, dan ini diaplikasikan pada tempat kerjanya. Memang saya kira betul tadi itu ya, karena tuntutan di masa pandemi ini membuat kita melakukan kreativitas inovasi. Ya luar biasa, sama juga kami di kampus juga seperti itu kejadiannya ya. Dan ini kan bukan hanya dilakukan ya, hal yang sama ini kan dilakukan juga di tempat lain. Kira-kira di mana keunikannya di sini yang membedakan dengan hal yang sama dilakukan di tempat lain, Ibu? Itu yang mungkin perlu ditonjolkan. Kalau signifikansinya penting dan menarik dan sangat luar biasa. Ya, apakah tadi pada WA-nya tadi itu yang dianggap lebih familiar, ataukah ada hal lain yang mungkin yang membedakan dengan yang lain? Karena boleh jadi banyak juga ya dinas di tempat lain melakukan hal yang sama sebagai sebuah inovasi. Itu yang saya kira yang perlu diitukan, karena ini proposalnya supaya lebih ini lagi bahwa meskipun sama tapi pembedanya di sini. Kira-kira itu nanti perlu ditonjol. Baik, terima kasih Pak Prof. Silakan Pak Inovator. Baik, terima kasih Pak Prof atas pertanyaannya. Jadi terkait sisi kebaruan mungkin atau pembeda dari pencet WA saja adalah dari segi layanannya, termasuk di tahun 2023 ini kita bisa mengirimkan file dalam bentuk PDF ke email pemohon. Jadi pemohon mengajukan pengajuan berkas lewat WA dan mengajukan alamat email. Jadi begitu dokumen setelah selesai dicetak secara elektronik, artinya tidak dicetak fisiknya Pak, tapi dia akan berbentuk PDF. Kita kirimkan ke email yang bersangkutan, dan hasil PDF itulah yang diunduh oleh pemohon, kemudian cetak secara mandiri di tempatnya. Ya. Jadi mungkin itu salah satu keunikan ya di tahun 2023 ini kita mulai lakukan Pak. Ya. Ya. Baik. Ya, ini layanan digital yang seperti ini kan yang selama ini kan saya lihat luar biasa sekarang ya. Mungkin yang perlu lagi mungkin ini tingkat keamanannya dari data kita ini ya. Apakah tidak misalnya namanya misalnya Haidar tuh kok wajahnya beda ini tingkat keamanannya ini mungkin bisa diceritakan sedikit ini karena Ya, silakan Ibu Kadis. Ya, setiap warga negara itu Pak sudah punya nomor NIK masing-masing. Jadi semua data itu pasti kita atau identitas kependudukan. Kalaupun ada kebetulan identitas ganda itu pasti sudah ada pengamannya, dan itu konfirmasinya sekarang sudah terpusat Pak. Semua data itu sekarang kami di kabupaten pun itu sudah tidak bisa mengubah data apa-apa, semua sudah terpusat. Daerah sekarang sudah hanya sebagai operator saja dan memberikan inovasi-inovasi layanan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses semua dokumen kependudukan. Jadi insya Allah Pak semua akan dijamin keamanannya, dan negara juga sudah memberikan kami rambu-rambu bagaimana memberikan layanan agar seluruh identitas masyarakat itu tetap terjaga dengan baik.
Ya, terima kasih Ibu Kadis. Selanjutnya kami persilakan ke tim penilai yang paling cantik, Ibu Fadiah. Silakan Ibu Fadiah. Kusaingi itu Bu Marla. Paling cantik. Bu Bapak inovator ya, pencet WA saja. Diksi pencet itu baku nggak, Prof? Prof, kata pencet itu apakah bahasa baku ya? Ya, tekan ya. Ya, Dukcapil ini selama 50 kandidat inovator, nominator ya dari 50. Prof Dukcapil ini yang ke-11. Ini yang ke-11. Artinya Bapak inovator penting untuk membaca referensi-referensi lebih banyak. Ya, untuk bisa mempertaruhkan apa yang menjadi spesial di pencet WA saja ini. Itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah ada berapa tadi KIA yang dihasilkan? Kartu identitas anaknya berapa, Pak? Kepemilikan KIA hasil layanan pencet WA saja itu sebanyak 15.106 keping. Tapi kalau kepemilikan KIA secara kabupaten itu 75.344 ribu. Berarti cakupannya sekarang berapa persen cakupan KIA untuk di Sinjai? Kalau cakupan KIA secara keseluruhan sudah 75%. 75,09. Iya, Bu. 75,09. Kepemilikan identitas ini juga menjadi salah satu indikator KLA, Bu, Kabupaten Kota Layak Anak. Apakah Sinjai masuk dapat penghargaan KIA kah? KLA? Ya, pernah di tahun 2020 dan 2021 kategori kota kecil. Kategori apa? kota kecil, Bu, KLA. Kabupaten Kota Layak Anak tidak ada pemeringkatannya kota kecil, ada hanya Madya. Kategori apa? Madya, Bu. Ya, itu yang paling terendah tuh. Maksud saya, ada satu dari 24 indikator KLA itu kontribusinya adalah 100% cakupan KIA. hak identitas anak ya. Kalau saya masukkan kini dampak tak itu, Pak. Artinya inovasi ini juga berkontribusi ke pencapaian indikator kabupaten kota layak anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada satu kabupaten itu enggak tahu di provinsi mana itu, anak yang punya KIA ketika dia berbelanja di toko buku dia bisa dapat diskon. Apa? Pare-pare ya? Siapa? Makassar, Ibu Kadis. Ada Ibu Kadis tuh. Ada Ibu Andi Tenri, ya. Makassar. Itu justru dapat potongan harga. Nah, pertanyaan saya kan adalah misalnya apa yang berbeda di Sinjai dari pemanfaatan ini? Pemanfaatan setelah dia mendapatkan kemudahan dari Dukcapil, lalu kemudian dia memanfaatkan KIA itu untuk apa gitu? Silakan direspon, Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Fadia atas masukan dan pertanyaannya. Jadi terkait KIA di Kabupaten Sinjai, kita belum menyentuh tadi apa yang disampaikan Ibu bahwa akan diskon itu. Tapi untuk pengurusan rekening bagi anak-anak, termasuk untuk pengurusan paspor, Bu. Jadi itu sisi manfaat daripada KIA. Jadi kita lebih ke pemenuhannya dulu, Bu. Kita penuhi dulu semaksimal mungkin. Nanti setelah itu kita akan inovasi lagi seperti apa pemanfaatan daripada KIA itu. Tidak, Pak, karena inovasi itu tidak berhenti di output.
begitu Bapak menghasilkan KIA, itu baru output tak. Tetapi yang harus ada di dampak adalah pertaruhan dampaknya, impact-nya, outcome-nya. Ya kan ya? Jadi ceritanya kan di situ sebenarnya inovasi. Inovasi itu memang harus berani out of the box, Ki. Jadi ketika Bapak menghasilkan output, lalu kemudian output itu lagi bermanfaat untuk yang lain, di situ inovasinya. Ketika sampai ke di output, semua Dukcapil boleh melakukan itu kan, bahkan ada yang lebih dulu. Lalu kan pasti orang bilang, lalu apa yang spesial di Bapak? Jadi kalau Bapak bisa mengupayakan dampak yang lebih di Sinjai, seperti rekening tadi, kalau ada MOU tak dengan 1 atau 2 perbankan misalnya, itu akan menarik sekali Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Fadia. Bisa ditanggapi Ibu Kadis atau Bapak Inovator? Untuk pemanfaatan dokumen-dokumen kependudukan, kami memang terus menjajaki kerjasama Bu. Untuk saat ini, untuk pemanfaatan dokumen kependudukan, kami baru punya kerjasama untuk 13 OPD dan lembaga yang ada di Kabupaten Sinjai. Insya Allah masukan Ibu tadi juga menjadi salah satu inovasi yang mungkin akan kami kembangkan terus. Yang jelas kami berharap dengan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai dasar untuk mengakses layanan-layanan lainnya, ini tentu menjadi tanggung jawab kami, dan insya Allah tentu kami akan terus membuat kerjasama dengan teman-teman pihak lain untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tahun ini kebetulan kami juga sudah menandatangani perjanjian kinerja. Tahun 2023 ini kami harus menjalin kerjasama minimal 15 perangkat atau lembaga yang ada di lingkungan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kadis. Dengan selesainya rangkaian presentasi dari inovasi pencet WA saja, maka kami persilahkan untuk Ibu Kadis dan Bapak Inovator serta timnya untuk meninggalkan tempat. Mungkin untuk kabak organisasi masih berada di panggung, karena selanjutnya akan kita berikan